Kritik tajam terhadap sifat rakus manusia lahir dari mulut binatang. Hal itu terekam melalui sebuah karya pendek dari salah seorang novelis terkemuka bernama George Orwell berkebangsaan Inggris. Hal ini tentu sangat aneh atau bahkan lucu oleh bagi sebagian kuping yang mendengarkan cerita ini. Karena bagaimana mungkin binatang yang notabene tidak berakal dapat mengkritik manusia. Spontan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi coba kita bayangkan bahwa kritik yang dilontarkan oleh para binatang itu benar adanya. Bahkan lebih jauh dalam karya berjudul Animal Farm menceritakan bahwa para binatang yang dipimpin oleh seekor babi tua melalui gerakan terkonsolidasi mampu menggulingkan kekuasaan manusia yang telah bertahun-tahun menguasai hidup mereka. Coba sekarang Anda dengarkan kritikan yang disampaikan oleh Major, nama si babi tua tersebut. Mula-mula dalam pidatonya, dia bertanya, apa sih sifat kehidupan kita? Sebuah pertanyaan provokatif ditutupkan di hadapan para binatang yang menghadiri pidatonya. Mendengar pertanyaan mendasar itu, semua terdiam seribu bahasa. Tak ada satu suara pun terdengar. Lalu si Major tanpa niat menunggu jawaban, dia melanjutkan kalimatnya. Mari kita hadapi. Hidup kita ini sengsara, penuh kerja keras dan pendek, kata si babi tua kepada kawanan yang sedang berkumpul mendengarkan secara seksama. Kita lahir diberi begitu banyak makanan, dan di antara kita yang mampu dipaksa kerja keras dengan seluruh kekuatan kita sampai atom terakhir, dan Anda semua tahu kerja keras yang kita kerahkan hingga titik penghabisan kekuatan, itu untuk siapa? Bukan untuk Anda, bukan untuk kita, bukan untuk anak dan cucu Anda, melainkan hanya untuk manusia si jahatang dan rakus. Naasnya, ketika kegunaan kita berakhir, kita semua, Anda semua, akan disembelih dengan cara keji. Tak seekor binatang pun di dunia tahu arti hidup bahagia atau waktu senggang sesudah berusia 1 tahun, apalagi ketika sudah berusia tua. Tidak satu ekor binatang pun di dunia yang bebas dari ancaman. Hidup seekor binatang super sengsara dan penuh perbudakan. Saudara, panggil si babi tua. Apakah ini sekedar bagian dari tatanan alam? Apakah itu karena tanah air begitu gersang sehingga tidak bisa mengusahakan kehidupan yang layak bagi seluruh makhluk yang tinggal di atasnya? Tidak, 1000 kali tidak. Tanah air di bumi ini cukup untuk menghasilkan kehidupan yang layak bagi semua makhluk. Lalu kalau begitu, mengapa Anda semua terus hidup dalam kondisi sengsara? Jawabannya karena hampir semua hasil produksi dari kerja keras kita dirampok oleh bangsa manusia. Itulah jawabannya atas seluruh persoalan yang menimpa hidup kita. Dan semua itu bisa dirumuskan dalam satu kata, yaitu manusia. Saudara, kerakusan manusia itulah yang menjadi sumber malapetaka di bumi ini. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Ia tidak memberi susu, ia tidak bertelur, ia terlalu lemah menarik bajak. Namun ia adalah penguasa atas semua binatang. Manusia menyuruh binatang bekerja. Manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga agar binatang tidak kelaparan. Dan sisanya dimakan dan ditimbun oleh manusia. Tenaga kami untuk membajak tanah. Potongan kami untuk menyuburkan tanah. Tetapi tak satu pun dari Anda semua yang memiliki tanah, bahkan seluas kulit wajah Anda. Seketika semua hewan yang berkumpul naik pitam. Kemarahan resisten mulai bergejolak dalam dadanya. Rasanya segera ingin melakukan penggulingan atas kekuasaan manusia yang sudah lama menindas dan menghisap hidup mereka. Saudara-saudara sebangsa dan senasib, tidakkah kalian menyaksikan tindakan kejahatan dan kerakusan manusia terjadi di mana-mana? Lihatlah di luar sana, aksi deforestasi terjadi di berbagai negara. Penggundulan hutan meningkat setiap tahun, sehingga saudara-saudara kita yang bermukim di sana terusik, bahkan terusir. 4 tahun yang lalu, ada sebuah media yang memberitakan bahwa sejak tahun 1990,
420 juta hektar hutan di dunia telah hilang akibat deforestasi, termasuk yang paling brutal ada di Brasil yang mengeksekusi hutan hujan Amazon. Lalu yang kedua, pembakaran liar terjadi di cekungan hutan Kongo yang merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Anda nggak tahu jika deforestasi terus berlanjut, perubahan iklim secara radikal bisa terjadi dan itu bisa mengancam seluruh kehidupan di dunia termasuk kehidupan manusia. Saudara-saudara, hutan itu berfungsi banyak untuk menyerap CO2 atau karbon dioksida yang merupakan kontributor utama terhadap pemanasan global. Tegas si babi tua dengan suara serak dan sangat. Anak cucu Anda dan seluruh saudara-saudara kita di bumi akan menghadapi ancaman serius jika penggundulan hutan terus terjadi. Sekitar 1 pekan yang lalu, keponakan saya, John Smart, melaporkan bahwa di negara tempat dia tinggal, bernama Indonesia, juga terjadi deforestasi besar, seperti di Kalimantan, daerah-daerah timur, dan daerah-daerah Sumatera. Di Indonesia diperkirakan telah kehilangan hutan sebesar 10 juta hektar, di mana angka tertingginya terjadi di antara tahun 2017-2021 dengan mencapai 9,6 juta hektar hutan telah botak. Berdasarkan data yang dikirim oleh sepupu saya, si babi Playboy John Smart, luas hutan alam Indonesia tahun 2017 berada di angka 96,4 juta hektar. Dan di tahun 2021, angkanya menyusut menjadi 86,7 juta hektar. Jika dirata-ratakan, per tahunnya Indonesia kehilangan hutan sekitar 2,4 juta hektar atau setara 6 kali luas lapangan sepak bola yang hilang dalam per menit. Tentu saudara-saudara bisa paham dengan imajinasi saudara apa yang akan terjadi apabila deforestasi terus berlanjut. Mulai dari bangsa monyet, bangsa ular, bangsa gajah, dan bangsa babi, serta bangsa-bangsa yang lain akan mengalami penderitaan. Mereka akan terusir dari tanah kelahirannya. Anda semua bayangkan, bahkan bangsa manusia juga akan mengalami derita akibat deforestasi, terutama dari golongan rakyat miskin. Saudara-saudara yang saya cintai, tentu Anda semua paham apa yang harus dilakukan untuk menyikapi kejahatan dan kerakusan manusia yang telah menghisap tenaga kita selama ini. Silakan lakukan yang terbaik. Setelah Anda semua angkat kaki dari sini, kita harus rembuk kekuasaan agar kerusakan di bumi tidak terjadi terus-menerus. Tanda major si babi Gaga kala mengakhiri pidatonya.